Pertama, ya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kalau nama tadi udah disebut-sebut ya, di name tag saya juga ada, Toto Winarto. Saya bisa dihubungi di nomor WA ini. Silahkan dicatat ya, siapa tahu perlu bimbingan lebih pribadi ya barangkali. Karena kalau di media umum ya seperti ini, publik, kadang-kadang ada yang merasa nggak nyaman. Silahkan japri ke saya. WA atau telepon juga boleh. Kami tinggal di Pemalang, Bapak. Kalau ada yang mungkin cuti atau perjalanan dinas ke Jawa Tengah, silakan mampir, kita bisa ketemu kopi darat sambil kopi Aceh, kopi darat dan kopi Aceh atau kopi Mandailing ya. Sedikit background pendidikan dan pengalaman saya. Saya lulus dari salah satu universitas tahun 94 ya. Nah ini ada nggak yang satu angkatan dengan saya? Itu artinya sudah tua. Kalau ada berarti sudah tua. Tahun 94 saya lulus ya, dan saya memulai karir di salah satu kontraktor tambang batu bara ya tahun 94 juga ya, tahun 94 akhir. Selama 7 tahun saya di lapangan ya, pindah dari satu site ya, kalau ditambah kan site namanya ya, satu project ke project yang lain. Pernah di Sumatera, yang cukup lama di Kalimantan. Kalimantan juga pindah-pindah ya dari satu kota ke kota. Bukan kota ya, tambang ke tambang yang lain. Kalau tambang nggak ada yang di kota ya. Nah setelah itu selama 7 tahun saya di lapangan. Setelah itu saya pindah ke Jakarta di perusahaan yang berbeda, di kantor pusat ya, di corporate. Tapi di perusahaan yang bergerak di bidang yang sama ya, masih di kontraktor tambang batubara juga selama 10 tahun. Tapi karena tambangnya di Kalimantan semua ya, saya bolak-balik. Bahkan waktunya lebih banyak di Kalimantan. Nah, setelah itu saya melanjutkan pengembaraan ke tambang mineral. Ya, jadi saya ingin belajar ya, biar lengkap ilmunya, pengalamannya ya, ke tambang mineral. Pernah sebentar di tambang bauksit ya, tapi karena waktu itu bauksit belum ada smelter ya, jadi kurang menantang. Hanya ambil-ambil biji bauksit ya, terus dikapalkan ya, dicuci, dikapalkan ya. Nah, setelah itu saya pindah lagi ke emas, tambang emas. Tambang emas. Tapi saya di Jakarta ya, di kantor pusat. Di kantor pusat selama 4 tahun. Nah, yang menarik di sini adalah karena ini adalah pemilik tambang sehingga bisnis prosesnya itu lebih lengkap, ya, lebih lengkap. Dari tahapan awal ya, penyelidikan umum, eksplorasi ya, sampai pasca tambang, jadi lebih lengkap. Selama 4 tahun ya, saya bekerja di perusahaan pemilik tambang emas ya, yang tambangnya ada di Sulawesi Utara ada 3, ya, terus Kalimantan Utara ada 1, dan Malaysia juga ada 1. Ya. Setelah itu saya lebih banyak membantu Pak Suwaidi ya, dan Pak Mus ya. Dan untuk memberikan pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis atau konsultasi. Baik, seperti itu sedikit perkenalan dari saya ya. Nanti kita bisa lebih berakrab-akrab ya, lebih dalam sambil jalan ya. Sertifikasi pengawas operasional pertambangan ya, itu adalah amanah dari regulasi pemerintah juga, peraturan pemerintah, yaitu peraturan Menteri SDM nomor 43 tahun 2016, di mana di situ disebutkan bahwa seorang pengawas operasional pertambangan ya, itu wajib memiliki sertifikat kompetensi. Konsekuensinya apa kalau seandainya nggak memiliki sertifikat kompetensi? Maka ketika peraturan ini diterapkan, pengawas yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kan dilarang, tidak boleh untuk bekerja di lingkungan pertambangan. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua adalah untuk menstandarkan
kompetensi dari para pengawas operasional pertambangan. Saat sekarang mungkin belum standar, ya masing-masing perusahaan memiliki standar kompetensi untuk pengawas operasional pertambangan sendiri-sendiri. Artinya apa? Setiap perusahaan tentu memiliki standar kompetensi yang berbeda-beda. Nah, sekarang mau distandarkan untuk seluruh Indonesia. Ya itu tujuan yang kedua. Sertifikasi profesi. Profesi apa yang akan diikuti? Ya, sertifikasinya adalah pengawas operasional pertambangan. Itu memiliki 3 level. 3 level ya, 3 tingkatan. Ya. Pengawas operasional pertama, ya, madya dan utama. Ya. Apa sih bedanya antara profesi dan jabatan? Ya. Ya. Profesi itu istilah umum ya, yang biasanya ditetapkan secara umum oleh pemerintah. Profesi, contohnya apa? Dokter itu profesi, perawat, ya. Ya. Terus pengawas operasional pertambangan itu profesi, ahli K3 itu profesi. Bedanya apa dengan jabatan? Kalau jabatan adalah title, nama yang ditetapkan oleh perusahaan. Ya. Tentunya berbeda ya, berbeda-beda tiap-tiap perusahaan. Sebagai contoh ya, dokter kalau bekerja di perusahaan ada yang diberikan jabatan health specialist contohnya, atau occupational health specialist itu. Ya, itu. Pengawas operasional pertambangan ya di satu perusahaan ya ada yang namanya pengawas foreman produksi, itu jabatan. Terus supervisor maintenance itu jabatan. Seperti itu. Nah, apa itu sertifikasi? Apa itu sertifikasi? Sertifikasi adalah proses penetapan atau penilaian ya, yang dilakukan oleh asesor ya, terhadap asesi ya. Jadi sini ada dua istilah ya. Asesor itu yang menguji, asesi itu Bapak ya, sebagai orang yang diuji. Ya. Tujuan dari proses penetapan atau penilaian ini apa? Untuk mengetahui apakah seseorang atau asesi itu sudah memiliki kemampuan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas operasional pertambangan atau tidak. Itu. Jadi simpelnya adalah sertifikasi adalah proses penetapan atau evaluasi ya untuk mengetahui seseorang sudah mampu atau belum melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Intinya itu. Kalau sudah dinilai mampu, maka orang ini akan dinyatakan kompeten dan berhak untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Kalau belum mampu, ya maka akan dinyatakan belum kompeten. Ya, dan harus mengulang kembali. Boleh mengulang kembali. Ya. Itu, seperti itu ya. Siapa yang mengadakan sertifikasi profesi ini? Untuk di Indonesia, ya, untuk di Indonesia, semua sertifikasi profesi itu di bawah kendali BNSP. BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kalau dulu, ya, bahkan sekarang juga masih ada beberapa profesi yang itu belum di bawah BNSP, tapi itu proses untuk menuju di bawah naungan BNSP. Ya. Dulu masih ada ya banyak sertifikasi profesi yang dilakukan oleh masing-masing kementerian. Sebagai contoh, POP, POM atau POU dulu ya tahun 2000-an sertifikasinya dilakukan oleh Kementerian SDM. Ahli K3 itu juga di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Nah, sekarang sejak ada BNSP itu sudah dilimpahkan ke BNSP. Ya, BNSP ini badan independen ya, karena tidak di bawah salah satu kementerian, tapi langsung di bawah presiden. Ini independen.
Nah, sebagai badan nasional ya pemerintah, tentunya BNSP lebih berperan ya, berfungsi sebagai regulator, membantu menyiapkan regulasi-regulasi yang terkait dengan sertifikasi profesi. Itu yang pertama ya, BNSP. Dalam pelaksanaan di lapangan, ya, BNSP itu tidak melakukan sertifikasi sendiri, tapi memberi mandat kepada lembaga swasta ya, yang disebut dengan LSP. Jadi LSP ini perpanjangan tangan ya dari BNSP untuk melakukan sertifikasi. Nah, LSP nanti yang akan menguji Bapak itu namanya LSP Energi Mandiri. Ya. Jadi asesor nanti yang akan ketemu Bapak di hari Sabtu insya Allah, itu adalah asesor yang ditugaskan oleh LSP Energi Mandiri. Nah, LSP boleh ya melakukan atau mengadakan sertifikasi langsung sendiri, atau bisa juga dibantu oleh TUK. TUK itu tempat uji kompetensi. Prosid itu salah satu perusahaan yang memiliki izin sebagai TUK. TUK boleh mengadakan sertifikasi, ya, tapi harus kerjasama dengan LSP. Ya, asesornya dari LSP seperti itu. Nah, saat sekarang Bapak akan mengikuti sertifikasi melalui TUK. Ya. Nah, Prosid ya bekerja sama dengan LSP Energi Mandiri. Seperti itu ya. Ada 3 lembaga ya, yang terlibat dalam proses sertifikasi. Nah, sekarang kita akan sampaikan secara teknis apa saja yang akan diujikan. Tadi udah saya singgung ya bahwa sertifikasi profesi itu nama lainnya uji kompetensi ya. Kenapa disebut uji kompetensi? Karena yang diujikan adalah kompetensi. Nah, kita harus tahu ya, Bapak harus tahu apa sih yang akan diujikan oleh asesor nantinya. Ya, dengan tahu apa yang diujikan tentunya Bapak bisa menyiapkan diri. Namanya juga uji kompetensi, berarti yang akan diujikan adalah kompetensi dari Bapak. Ya, kompetensi sebagai pengawas operasional pertama. Berarti kalau kita bicara tentang kompetensi, di dalamnya ada mengandung 3 aspek. 3 aspek itulah yang akan diujikan oleh asesor. Aspek yang pertama adalah pengetahuan atau knowledge ya, knowledge. Ya, jadi nanti akan diujikan nih pengetahuan Bapak sebagai pengawas operasional pertambangan ya, pertama ya itu sudah mumpuni atau belum ya. Sudah menguasai ya secara teori ya pengetahuan sebagai pengawas operasional itu sudah atau belum itu akan diujikan. Aspek yang kedua yang akan diuji adalah keterampilan atau skill ya, skill. Ya, apakah Bapak itu sudah terampil ya untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas operasional pertama atau belum? Nah, yang ketiga adalah sikap atau attitude. Sikap atau attitude. Apakah Bapak itu sudah memenuhi syarat ya, memiliki sikap dan attitude sebagai pengawas operasional pertama atau belum? Itu yang akan diujikan. Tiga poin itu ya. Sekarang kita bicara tentang batasan. Tadi kan udah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya, ya. Kalau kita bicara pengetahuan itu kan luas itu ya. Ya. Keterampilan juga luas. Batasannya apa Pak yang akan diujikan oleh asesor? Asesor ya di dalam memberikan ujian ya itu sudah dibatasi oleh yang namanya ini. Apa ini? Unit kompetensi. Nah, ini. Jadi asesor ya di dalam memberikan ujian itu sudah dibatasi oleh unit kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain bahwa unit kompetensi itu adalah standar kompetensi
yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk pengawas operasional pertama, ada 8 unit kompetensi yang menjadi standar. Inilah yang harus dikuasai oleh Bapak. Ini juga yang akan diujikan oleh asesor. 8 unit ini juga yang akan kita bahas selama 3 hari ini. Oke, jadi pahami ya. Sebagai contoh, ya, saya akan memberikan contoh. Ya, Pak Tiku ketemu dengan asesor nih. Sudah ketemu dengan asesor, ya. Akan diuji oleh asesor. Ya, 8 unit kompetensi ini. Yang pertama akan diuji untuk unit kompetensi nomor, anggap aja nomor 7 ya. Inspeksi. Ya. Maka pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pak Tiku terkait dengan inspeksi akan diuji oleh asesor. Sebagai contoh nih, Pak Tiku, inspeksi itu apa? Nah, ini adalah pertanyaan terkait dengan pengetahuan. Pak Tiku sudah pernah melakukan inspeksi. Oh, sudah, Pak. Ya. Coba dijelaskan bagaimana cara melakukan inspeksi. Ini pertanyaan terkait dengan skill, keterampilan. Kalau attitude, sikap, ya, yang sebagai pengawas operasional, ya, apa yang harus Bapak atau Pak Tiku lakukan? Ya, putuskan atau ambil sikapnya. Ya. Ini biasanya diberikan studi kasus, ya, contoh-contoh kasus. Pak Tiku, kalau seandainya ada temuan saat inspeksi seperti ini, apa yang Pak Tiku harus lakukan? Sikap Pak Tiku seperti apa? Nah, itu adalah penilaian-penilaian terkait dengan sikap atau attitude. Ya, di samping dilihat juga penampilan Pak Tiku, ya, cara berbicara Pak Tiku, ya, terus cara menjelaskan, ya, sesuatu, ya, itu juga sikap. Jelas atau tidak, ya, runut atau tidak, sistematis atau tidak. Baik, itu bisa dipahami Bapak ya, terkait dengan 3 aspek yang akan diujikan oleh asesor. Ya, yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau attitude. Kita akan bahas tentang metode ya, metode sertifikasi. Ini perlu diketahui ya. Metode itu kan cara ya, cara yang dilakukan oleh asesor di dalam melakukan sertifikasi. Secara umum ada dua metode yang dilakukan oleh asesor di dalam melakukan sertifikasi. Metode yang pertama adalah metode penilaian dokumen portofolio. Metode ini adalah si asesor menilai dokumen portofolio milik Bapak diverifikasi sebelum diputuskan bahwa Pak ini kompeten atau tidak. Oke, apa itu dokumen portofolio? Nah, apa itu dokumen portofolio yang akan dinilai oleh asesor? Dokumen portofolio adalah dokumen hasil karya atau hasil kerja milik Bapak. Saya akan berikan contoh. Pak Yofi Susanto ya, ketemu dengan asesor ya. Dan akan diuji menggunakan metode penilaian dokumen portofolio. Ya, terkait dengan unit kompetensi nomor 4 lah tentunya ya. 4 investigasi kecelakaan. Ya. Asesor akan bertanya ya. Pak Yofi pernah melakukan investigasi? Oh, sudah Pak, pernah. Ada dokumen portofolionya? Ada Pak, ini Pak. Nah, asesor akan mempelajari dokumen portofolio itu, ya, terus diverifikasi, ya, di interview, di wawancara. Pak Yofi, apa sih investigasi itu? Pak Yofi, ini kasus kecelakaan seperti apa sih? Tolong dijelaskan. Bagaimana sih cara Bapak melakukan analisa penyebab kecelakaan? Nah, kalau investigasi itu apa, Pak? Nah, itu adalah pertanyaan untuk menggali pengetahuan. Pak Yofi, bagaimana cara melakukan analisa penyebab? Itu pertanyaan terkait dengan
keterampilan. Nah, seperti itu. Jadi yang dinilai ya adalah dokumen hasil karya, hasil kerja di waktu-waktu sebelumnya. Oke, bisa dipahami ya, itu model yang pertama atau metode yang pertama. Metode yang kedua adalah metode praktek atau demonstrasi. Sebagai contoh, Pak Abioga sudah pernah melakukan inspeksi. Oh sudah Pak, coba Bapak praktekkan, saya akan amati. Ya. Setelah Bapak melakukan inspeksi, buat laporannya ya. Ya. Nanti setelah selesai, laporannya kasihkan ke saya. Dan nanti kita akan ngobrol sebentar. Nah, setelah Pak Abioga melakukan inspeksi, membuat laporan, laporannya diberikan ke sensor, sensor akan melakukan wawancara. Wawancaranya hampir sama ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Karena wawancara itu sebetulnya hanya untuk proses verifikasi. Seperti itu. Itu metode yang kedua. Nah, karena ini adalah sertifikasi online, ya, maka asesor akan menggunakan metode yang pertama. Karena metode yang kedua sulit untuk dilakukan. Ya, dan lama ya, biasanya lama. Ya, sehingga metode yang sering digunakan oleh asesor adalah metode penilaian dokumen portofolio. Syarat utama untuk bisa mengikuti sertifikasi dengan metode penilaian dokumen portofolio adalah peserta harus mengirimkan semua dokumen-dokumen yang diminta. Nah itu syaratnya ya. Karena kalau seandainya tidak lengkap, ya anggap aja ada 17 dokumen nih, baru cuma mampu mengirimkan 15. Ya. Dua sisanya itu pasti harus melalui proses praktek, dan itu sulit untuk dilakukan. Ya, sehingga kami dari Prosit ya, akan memutuskan biasanya ya, kalau dokumennya kurang, lebih baik dilengkapi dulu ya, ditunda daripada nanti akan ditolak oleh asesor. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini, ada pertanyaan? Nah, karena ya metode yang akan Bapak ikuti adalah metode penilaian dokumen portofolio, maka kelengkapan dan kualitas dokumen portofolio menjadi sangat penting. Kelengkapan dan kualitas dokumen portofolio. Kalau kelengkapan ya, saya pikir ini tidak perlu kita bahas ya, asalkan Bapak mengikuti atau melengkapi 17 dokumen yang diminta, ya, insya Allah itu sudah lengkap. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kualitas. Ada 4 kriteria dokumen portofolio dikatakan baik dan berkualitas. Yang pertama harus valid. Valid. Ya. Valid itu artinya dokumen-dokumen tersebut adalah hasil karya dari ya 8 unit kompetensi ini. Ada kaitannya, relevan, nyambung. Ya. Contohnya ya, kalau nomor 8 ya, unit kompetensi nomor 8 melaksanakan analisa keselamatan pekerjaan. Maka dokumen portofolio yang terkait dengan ini, poin nomor 8, tentunya JSA. Ya, atau sosialisasi JSA. Nah, seperti itu ya, nyambung artinya ya. Nah, ini nggak usah khawatir ya, karena di APL 01, formulir APL 01, itu sudah ditetapkan ada 17 dokumen portofolio yang harus Bapak lengkapi. Itu sudah ditetapkan oleh LSP. Nah, sudah dibantu oleh LSP. Dengan demikian, ya, jika Bapak
sudah mengumpulkan 17 dokumen tersebut, insya Allah itu sudah valid. Ya, karena itu sudah dipilih oleh LSP ya, dokumen-dokumen yang valid. Oke, bisa dipahami ya. Pertama valid. Kriteria yang kedua adalah asli. Nah, ini. Kriteria yang kedua adalah asli. Apa yang dimaksud dengan asli? Asli ini adalah, maksudnya adalah dokumen portofolio tersebut adalah hasil karya dari Bapak. Atau minimal ada keterlibatan Bapak di dalam dokumen itu. Yang dimaksud keterlibatan apa? Ya, Bapak mungkin hanya bersifat mengetahui atau memeriksa. Inspeksi ini dilakukan oleh anak buah saya. Saya hanya bersifat memeriksa. Maka itu boleh, masih ditoleransi. Nah, dokumen ya dikatakan asli, ini biasanya dibuktikan dengan adanya tanda tangan. Ya, tanda tangan dari Bapak. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ya, 17 dokumen portofolio tersebut ya, semuanya harus ada tanda tangan Bapak, kecuali untuk dokumen yang berupa SOP. Oke, bisa dipahami ya. Kalau untuk dokumen SOP tidak harus ada tanda tangan Bapak. Oke, kriteria yang kedua yang asli. Kriteria yang ketiga adalah terkini. Terkini. Terkini itu artinya, aduh Pak Zainal Arifin ada gangguan. Terkini itu artinya dokumen tersebut adalah dokumen yang terbaru. Ya, Pak, saya punya dokumen terbaru minggu lalu. Ya sudah kita ambil yang terbaru. Oh Pak, saya terbarunya itu bulan yang lalu ya. Ya nggak apa-apa. Diambil. Seperti itu. Terkini ya. Yang terakhir kriteria dokumen portofolio adalah valid, asli, terkini, memadai. Memadai itu artinya secara best practice ya, secara kaidah-kaidah itu sudah terpenuhi. Sebagai contoh, kalau kita menyusun dokumen JSA, ya ada berapa kolom minimal? Minimal ada berapa kolom? Dokumen JSA? Minimal 3 kolom. Betul ya? Kolom urutan langkah tugas, ya, kolom untuk bahaya atau potensi insiden, kolom ketiga untuk tindakan pengendalian. Kalau Bapak membuat dokumen JSA hanya terdiri dari 2 kolom, maka itu dikatakan tidak memadai. Seperti itu. Nanti saya akan jelaskan beberapa kaidah dari setiap dokumen yang harus dipenuhi ya, untuk bisa dikatakan dokumen ini memadai. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, itu gambaran umum ya. Mudah-mudahan sudah mulai punya gambaran ini ya, seperti apa proses sertifikasi yang akan dilakukan dan apa saja yang harus disiapkan. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kayaknya belum panas ini. Baik, tadi udah kita bahas ya, sudah kita singgung terkait dengan unit kompetensi. Jadi unit kompetensi itu boleh dikatakan standar kompetensi, ya. Standar kompetensi. Ya. Untuk seorang pengawas operasional pertama, standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya 8 unit kompetensi ini. Ini yang harus dikuasai. Ya. Ini juga yang akan diujikan oleh assessor. Ya. Dan 8 unit kompetensi ini juga yang akan kita bahas selama 3 hari ini. Tolong ini dihafalkan ya, judul-judul dari unit kompetensi ini. Ini sering sekali
digunakan oleh asesor sebagai pertanyaan pembuka. Ya, sebagai pertanyaan pembuka ya. Yang perlu dihafalkan itu judulnya saja ya. Nggak usah nomor dan ini jumlah elemen atau KUK-nya ya, kriteria unjuk kerjanya itu nggak perlu. Judulnya saja. Ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Nah, jadi ada 8 unit kompetensi yang harus Bapak kuasai ya, karena inilah yang akan diujikan oleh asesor sebagai batasannya. Ini seperti halnya mata pelajaran atau mata kuliah. Ya, kalau kita mau mengikuti ujian waktu sekolah, tentunya ada mata pelajaran seperti ini. Silakan Pak Zainal Arifin. Terima kasih Pak Toto atas waktunya Pak. Suaranya cukup jelas ya Pak? Ya, bagus. Ya Pak Toto, terkait POM APL untuk tuntutan daripada unit kompetensi ya Pak ya. Ini kan tadi bicara mengenai validitas data sama kekinian data ya Pak ya. Artinya memang harus yang terbaru lah. Ini kebetulan saya di Bima ini baru nih Pak. Baru berjalan mungkin 1,5 bulan lah di sini. Jadi kalau mau melihat memang keterlibatan saya dalam tuntutan ya sebagai beberapa dokumen yang dituntut ini, ya Pak ya. Saya nanti apakah rekonsiliasi data dari yang sudah berjalan meskipun saya tidak terlibat langsung, atau memang dari mana, atau memang harus berjalan di hari ini? Karena kalau lihat nanti pemenuhan datanya kan harus segera nih gitu hari ini. Itu loh Pak. Pak Toto, apa ada solusi Pak? Baik, terima kasih Pak. Ya, baik, makasih Pak Arifin. Juga untuk teman-teman yang lain. Yang pertama ya, jika Bapak memiliki kasus seperti Pak Zainal Arifin, baru bekerja di satu perusahaan, pilihannya ada 2. Ya, bisa menggunakan dokumen portofolio di perusahaan sebelumnya, nggak masalah, boleh. Ya. Atau ya, jika di perusahaan sebelumnya juga belum punya, maka pilihan yang kedua adalah melakukan simulasi dalam waktu 2 hari ini. Simulasi ya. Jadi fiktif, laporan fiktif. Simulasi ya. Nah, hasil dari simulasi itulah yang akan digunakan sebagai dokumen pengganti portofolio. Oke ya. Ini untuk sekaligus mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan peserta. Ya biasanya ini sering muncul. Ya, terima kasih Pak Toto. Oke, yang lain? Ya, jadi diingat-ingat ya, bagi yang belum punya dokumen portofolio, bisa melakukan simulasi dalam waktu 2 hari ini. Hasil simulasi boleh digunakan sebagai pengganti dokumen portofolio. Nanti untuk simulasinya akan saya berikan penjelasannya ya, contoh-contohnya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan? Ya, jadi unit kompetensi ini adalah batasan ya, standar kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk setiap profesi tentunya berbeda-beda standarnya ini. Nah, karena Bapak akan mengikuti sertifikasi sebagai pengawas operasional pertama, maka Bapak harus menguasai, menghafalkan ya, 8 unit kompetensi ini. Ini bentuk dari formulir APL 01. Yang saya tampilkan ini adalah formulir yang sudah ada contoh pengisiannya ya. Ya. Baik, formulir APL 01 itu adalah formulir permohonan atau pendaftaran lah, pendaftaran. Ya, pendaftaran yang diajukan oleh Bapak ke LSP ya, untuk mengikuti sertifikasi profesi. Di formulir APL 01 itu terdiri dari 3 bagian. Ya, bagian pertama rincian data pemohon, data Bapak. Itu. Di sini ada 2 ya, 2 kelompok, data pribadi dan data pekerjaan. Bagi yang sedang bekerja ya, kalau yang sudah atau sedang tidak bekerja, maka data pekerjaan bisa dikosongkan. Nah, cara pengisiannya seperti ini ya. Saya pikir mudah. Yang sering
menjadi kesulitan ya, kesalahan ya dalam pengisian itu di NIK. NIK itu nomor induk kependudukan, bukan nomor induk karyawan. Jadi ini tulis nomor yang ada di KTP. Ya. Kalau yang lainnya saya pikir jelas. Begitu juga untuk data pekerjaan ya, saya pikir jelas. Nah, bagian kedua itu adalah data sertifikasi yang akan Bapak ikuti. Sertifikasi apa yang akan Bapak ikuti? Nah, di sini sudah dibantu oleh LSP untuk menuliskan judulnya ya, judul atau skemanya itu apa, itu sudah dibantu, yaitu pengawas operasional pertama. Terus nomor sertifikasinya juga sudah dibantu. Terus unit kompetensi ya, 8 unit kompetensi yang akan diujikan ini juga sudah dibantu. Jadi untuk bagian kedua tidak perlu Bapak isi ya, kecuali memilih ini saja, memilih tujuan asesmen. Ya, jadi tujuan asesmen itu dipilih saja. Kalau Bapak ya, ini adalah sertifikasi yang pertama kali, maka pilih ini ya, sertifikasi. Tapi kalau ya Bapak ini adalah sertifikasi yang keberapa kali ya, ulangan, maka isi atau pilih sertifikasi ulang. Itu saja. Oke? Saya pikir jelas. Ada yang membuka mikrofon, minta tolong dimatikan. Baik, bagian ketiga. Nah, ini. Bisa minta tolong dimatikan mikrofonnya, menggema suaranya. Tak cari-cari siapa yang membuka, kok nggak ada. Oke, udah ya kayaknya. Nah, bagian yang ketiga ya, ini adalah bagian inti dari APL 01. Di sini menjelaskan dokumen-dokumen apa saja yang harus Bapak lengkapi dan kirim. Pak Burhanuddin bisa minta tolong dimatikan mikrofonnya. Nah, di sini ada dua kelompok dokumen. Ada dua kelompok dokumen. Yang pertama adalah dokumen persyaratan dasar. Ya, persyaratan dasar ini hukumnya wajib, harus ada. Kalau seandainya ini ada satu saja yang tidak dilengkapi, maka Bapak tidak bisa mengikuti sertifikasi. Dan dokumen persyaratan dasar ini harus sudah dikirimkan terlebih dahulu. Ya, Pak Swedi minta hari ini ya udah lengkap. Kenapa? Karena dokumen persyaratan dasar ini harus didaftarkan atau dimintakan persetujuan ke Kementerian ESDM. Ya. Jadi dokumen persyaratan dasar ini dikirim ke ESDM. Kalau ESDM itu sudah menyetujui bahwa Pak untuk mengikuti sertifikasi, maka dokumen ini akan dikirimkan ke LSP. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya dokumen persyaratan dasar. Ini adalah pertama ya scanning ya, di scan, hasil scan KTP, atau kalau tidak punya KTP pakai kartu keluarga boleh. Terus hasil scan dari ijazah terakhir minimal SLTA. Terus hasil scan surat pengalaman kerja atau surat keterangan kerja boleh. Ya, surat pengalaman kerja atau surat keterangan kerja. Oke. Terus pas foto, ya, yang pakai kemeja, pakai dasi, backgroundnya merah, dan CV, ya, CV, kurikulum vitae. Ya, tolong untuk kurikulum vitae ditandatangani. Semua dokumen ini, ya, kecuali pas foto,
harus di-scan dalam format PDF dan diberi judul sesuai dengan namanya ya, KTP, ijazah gitu, seperti itu. Diberi judul seperti itu. Oke, ada pertanyaan terkait dengan dokumen persyaratan dasar? Ya. Cara pengisiannya di formulir APL seperti ini. Tinggal diconteng ya di kolom memenuhi syarat. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke bukti kompetensi? Kelompok dokumen yang kedua. Nah ini dokumen bukti kompetensi inilah yang akan diujikan oleh asesor. Ya, tadi saya menggunakan istilah dokumen portofolio itu ya, dokumen portofolio. Tapi yang tertulis di dalam APL 01 itu bukti kompetensi. Ya, bukti kompetensi. Dokumen yang membuktikan kompetensi dari Bapak. Dokumen kompetensi itu bisa berupa dokumen portofolio, ya. Dokumen bukti kompetensi itu bisa berupa dokumen portofolio, hasil karya di waktu sebelumnya, ya, milik Bapak, ada keterlibatan Bapak, atau bisa juga menggunakan dokumen hasil simulasi. Ya, makanya di sini disebut bukti kompetensi, ya, bukan dokumen portofolio. Ya. Jadi hasil simulasi juga boleh. Tapi ada beberapa poin memang yang itu tidak bisa hasil simulasi. Ya, sebagai contoh, kayak SK penugasan nggak bisa disimulasikan. Job desk juga nggak bisa. Ya. SOP juga nggak bisa. Tapi yang lainnya bisa. Oke, nanti setelah ini saya akan jelaskan ya, kaidah-kaidah dan contoh dari setiap dokumen ini. Ya. Nah, untuk kali ini saya akan menunjukkan saja bagaimana cara pengisiannya di formulir APL 01. Caranya mudah, tinggal conteng aja seperti ini. Conteng semua. Sudah selesai ya. Nah, di kolom di halaman terakhir ya, APL 01 ada kolom seperti ini. Yang diisi cukup untuk kolom pemohon. Tulis nama, tanda tangan, dan tanggal. Sudah selesai. Ya. Diisi, ditandatangani. Ya. Tanggalnya tanggal hari pengisian formulir. Tanggal pengisian formulir. Setelah itu di-scan dan dikirim ke Pak Suwaidi. Ada pertanyaan untuk APL 01? Saya pikir jelas ya. Lanjut ke formulir APL 02. APL 02 itu adalah formulir asesmen mandiri. Asesmen itu penilaian mandiri sendiri. Di sini ada syarat ya untuk mengikuti sertifikasi, Bapak diminta untuk menilai diri sendiri. Apa yang dinilai adalah 8 unit kompetensi. Ya. Apa yang dinilai adalah 8 unit kompetensi. Apakah dari 8 unit kompetensi tersebut, Bapak sudah merasa dirinya kompeten atau belum? Ya. Kalau ada salah satu saja unit kompetensi yang Bapak merasa dirinya belum kompeten, maka asesor akan menunda proses sertifikasi. Ya, Bapak akan diminta untuk belajar lebih dalam lagi, sampai benar-benar merasa dirinya kompeten. Ya, setelah itu baru Bapak ikut sertifikasi lagi. Jadi kalau seandainya Bapak hari Sabtu ingin mengikuti sertifikasi, maka Bapak harus sudah merasa dirinya kompeten terhadap 8 unit kompetensi ini. Oke, kita akan jelaskan bagaimana cara pengisiannya.
Di halaman pertama ya, di kolom header ya, kepala dokumen, di situ ada skema ya, judul skema sertifikasi yang akan diikuti ya. Terus itu sudah tinggal tulis saja ya. Kalau belum ada tulisannya, tulis seperti ini, pengawas operasional pertama, pertambangan. Ya. Kalau belum ada nomornya juga tulis nomor ini. Tapi biasanya sudah ada ya, sudah dibantu oleh LSP. Yang belum ada biasanya nama asensi, ditulis saja nama asensi, dan tanggal pengisian formulir. Untuk nama asesor dikosongin, nanti asesor yang akan mengisi. Nah, cara untuk pengisiannya adalah di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Bapak jawab untuk mengetahui apakah Bapak sudah merasa dirinya kompeten atau belum kompeten. Jadi kalau K itu kompeten, BK itu belum kompeten. Tadi syarat untuk bisa mengikuti sertifikasi, maka peserta harus sudah merasa dirinya kompeten. Artinya, semua pertanyaan ini harus dijawab dengan jawaban kompeten. Conteng kolom di bawah K. Conteng semua. Jangan ada satu saja pertanyaan ya dijawab dengan jawaban BK. Enggak boleh. Kalau ada yang satu saja yang jawabannya BK, Bapak akan ditunda untuk sertifikasi. Nah, bukti ini adalah bukti kompetensi yang ada di formulir APL 01. SK penugasan dan job desk. Di sini di kolom 1 kan ada nih. SK penugasan dan job desk sama ya. SOP inspeksi gitu ya. Lapor inspeksi. Ini tinggal diconteng aja seperti ini. Ya, jadi cara pengisiannya hanya menconteng-conteng saja. Ya, tapi saya mohon ya, saya minta Bapak untuk membaca ya, pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya sekedar menconteng, tapi dibaca. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan ini itu seperti halnya kisi-kisi. Ya, seperti halnya kisi-kisi. Sering asesor itu mengambil pertanyaan-pertanyaan di dalam APL 02 ini ya, sebagai pertanyaan yang diajukan ke peserta. Ya. Jadi tolong ini dibaca, ya, terus dicari tahu jawabannya. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini untuk penjelasan pengisian formulir APL 02? Terus di kolom halaman paling bawah ya, halaman terakhir ya. Seperti biasa tulis nama, terus tanggal pengisian formulir, tanda tangan. Setelah diisi tanda tangan, terus di scan dan dikirim ke Pak Swedi. Ada pertanyaan sampai sini untuk penjelasan formulir APL 01 dan 02? Sebelum kita masuk ke penjelasan 17 ya, dokumen bukti kompetensi. Ya. Ada? Kalau nggak ada saya akan keluar dan saya akan masuk lagi ke PowerPoint. Nah, kita akan bahas ini ya. Penjelasan 17 dokumen bukti kompetensi berikut dengan contoh-contohnya ya. Ya, saya akan menampilkan contoh-contoh dari dokumen ini. Sekali lagi ini contoh-contoh saja ya. Bapak boleh menggunakan ya, dokumen dengan format yang berbeda. Yang penting itu sama ya tujuannya. Dan contoh-contoh ini tidak ada di dalam modul. Ya. Karena saya ambil contoh-contoh ini dari dokumen milik perusahaan lain.
Jadi tolong ini disimak ya, disimak baik-baik, khususnya bagi yang belum memahami ya, dokumen-dokumen tersebut ya. Baik, yang pertama ya, ini adalah contoh dari surat pengangkatan atau penugasan ya, atau penunjukan. Ya. Ini adalah dokumen resmi ya, dari perusahaan Bapak yang menyatakan bahwa nama yang ada di dokumen ini, ya, yaitu nama Bapak, sudah diangkat untuk jabatan ini, jabatan sebagai pengawas operasional, dan ada tanda tangan dari manajemen. Jadi syaratnya ada nama Bapak, nama jabatan, dan ada pengesahan. Oke, ini surat pengangkatan atau penunjukan. Bagi yang belum punya bisa minta ke HRD biasanya. Yang kedua adalah dokumen job desk, ya, uraian pekerjaan. Yang paling utama di sini, pertama harus ada uraian pekerjaan apa yang menjadi tanggung jawab Bapak. Ini yang paling utama, uraian pekerjaan. Kalau untuk yang lainnya tidak wajib, ya, tidak wajib. Uraian pekerjaan. Yang kedua harus ada tanda tangan. Minimal 2 orang yang tanda tangan. Pertama adalah pemberi tugas. Siapa yang memberikan tugas? Atasan ya, berarti ya. Atasan. Yang kedua, penerima tugas, yaitu Bapak. Oke, itu untuk dokumen job desk. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada 2 ya, kaidah ya. Ada uraian tugas dan ada tanda tangan pemberi dan penerima tugas. Kalau SOP saya tidak berikan contohnya ya. Saya pikir ini semua sudah paham ya. Standar Operation Prosedur yang menjelaskan bagaimana inspeksi ya keselamatan itu dilakukan di perusahaan masing-masing. Ya ini SOP. Ya. Tolong dibaca dan dipahami isi SOP. Jadi semua dokumen portofolio atau dokumen bukti kompetensi yang jumlahnya 17 itu benar-benar harus dipahami, harus bisa menjelaskan. Karena itulah yang akan diujikan oleh asesor. 17 dokumen portofolio. Oke, itu SOP. Berikutnya adalah laporan inspeksi. Nah, di sini ada 3 ya, saya gabungkan penjelasannya ya. Jadi 1 ya. Laporan inspeksi ada 3. Yang pertama laporan inspeksi terencana, yang kedua laporan inspeksi tidak terencana, dan yang ketiga laporan inspeksi lingkungan. Nah, yang ada di contoh ini adalah contoh laporan inspeksi terencana. Ya, ciri khasnya adalah ada checklist ya, ada checklist seperti ini. Boleh menggunakan contoh yang berbeda. Yang penting ada checklist. Ya. Terus diminta juga ada laporan temuan dan tindak lanjut dari inspeksi. Formatnya juga boleh bermacam-macam, bisa berbeda. Namanya juga bisa berbeda. Ada yang menggunakan nama RTP, yang register tindakan perbaikan juga ada. Ada juga yang menggunakan nama mungkin PIKA barangkali. PIKA, Problem Identification and Corrective Action. Intinya di sini ada temuan apa ya, yang didapat saat inspeksi, tindakan perbaikannya apa, siapa yang melakukan, kapan, dan bagaimana status tindak lanjutnya. Sudah diperbaiki atau belum. Itu intinya seperti itu. Oke, ini laporan inspeksi terencana. Berikutnya adalah laporan inspeksi tidak terencana. Ini adalah laporan hasil inspeksi yang dilakukan secara tidak terjadwal. Di setiap perusahaan biasanya punya itu sistem inspeksi tidak terencana. Kalau di Vale itu namanya SOI. Mungkin di perusahaan lain ada namanya Green Card. Ada yang menggunakan istilah laporan bahaya. Kalau di protokol ada PITS ya, PITS dan lain-lain ya.
bisa berbeda-beda. Ya. Yang penting ini adalah hasil inspeksi yang dilakukan secara tidak terencana, tidak terjadwal, tidak rutin. Sidak juga boleh kalau mau menggunakan hasil sidak untuk dokumen portofolio nomor 4. Oke, ini contoh dari laporan inspeksi tidak terencana. Nah, kalau yang ini adalah contoh laporan inspeksi lingkungan. Ya, antara inspeksi lingkungan dengan K3 itu sebenarnya sama, cuma objeknya yang berbeda. Kalau lingkungan ya objeknya terkait dengan aspek dan dampak lingkungan. Aspek dan dampak lingkungan. Ya, apa-apa saja yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Ini contohnya. Sama dengan inspeksi K3, ya, di inspeksi lingkungan juga meminta adanya laporan temuan dan tindak lanjut. Sama. Oke. Semua dokumen laporan inspeksi harus ada keterlibatan dari Bapak. Harus ada tanda tangan dari Bapak. Ada pertanyaan sampai sini? Berikutnya adalah formulir persiapan atau perencanaan pertemuan K3. Ya. Jadi sebelum kita melakukan pertemuan K3, mungkin safety talk atau mungkin pertemuan komite, kita akan melakukan persiapan kan ya. Nah, di sini diminta secara tertulis. Ya. Persiapannya seperti apa? Rencananya seperti apa? Jika Bapak belum punya, ya mungkin di perusahaan Bapak ini tidak dilegalkan ya, tidak diwajibkan ya, maka silakan melakukan simulasi. Boleh menggunakan contoh seperti ini. Formulir persiapan pertemuan K3. Intinya sebelum kita melakukan pertemuan, kita diminta untuk melakukan persiapan gitu ya. Ada pertanyaan terkait dengan dokumen bukti kompetensi nomor 8? Nah, nomor 9 ya, nomor 9. Bapak boleh menggunakan salah satu laporan pertemuan. Ya. Salah satu saja ya. Boleh menggunakan laporan pertemuan mingguan atau safety talk, boleh menggunakan laporan pertemuan bulanan barangkali satu saja, ya. Nggak usah dua-duanya. Kalau menggunakan laporan pertemuan mingguan, ya, yang diminta itu adalah absensi dan materi atau topik seperti ini tentunya. Tapi kalau mau menggunakan laporan pertemuan bulanan atau safety committee meeting, maka yang diminta adalah absensi, pastikan ada nama Bapak di situ, dan minutes of meeting atau notulen meeting. Ya, minutes of meeting. Pastikan bahwa Bapak memahami isinya. Isi dari minutes of meeting atau notulen meeting. Oke, salah satu saja silakan dipilih mana yang pernah Bapak ikuti. Oke, ini contohnya. Nomor 10 itu adalah satu contoh saja bahwa Bapak sudah pernah menindaklanjuti kesepakatan dari pertemuan. Satu contoh saja. Bentuknya apa? Bisa bermacam-macam. Bisa foto, bisa mungkin dokumen atau yang lain. Sebagai contoh, ya Pak Effendi ya di suatu pertemuan ditugaskan untuk memotong ya atau memasang one wall ya atau tanggul pengaman di Jalan Huling ya. Dan sudah dilakukan. Ya tinggal dipoto aja. Pak, ini kesepakatan meeting ya saya diminta untuk membuat tanggul pengaman dan ini sudah dilakukan. Ya, syukur-syukur kalau ada foto sebelum dan setelah. Baik, itu nomor 10. Nomor 11 adalah SOP ya. SOP bagaimana pelaporan dan penyelidikan kecelakaan diimplementasikan, dipraktekkan di perusahaan. Ya, ini tidak perlu keterlibatan Bapak ya.
Tidak perlu tanda tangan ya di sini. Tanda tangan Bapak maksudnya. Cuma perlu dipahami isinya ya. Semua dokumen, semua SOP, ya, 17 dokumen tersebut harus dipahami. Karena itu adalah dokumen-dokumen yang akan ditanyakan oleh asesor. Terus nomor berikutnya adalah laporan dan penyelidikan kecelakaan yang pernah Bapak ikuti. Oh Pak, saya belum pernah ikut investigasi atau penyelidikan kecelakaan. Silahkan melakukan simulasi. Bagaimana caranya? Ambil laporan investigasi yang sudah jadi, ya, sudah ada di perusahaan Bapak, pilih ya, untuk kasus kecelakaan yang benar-benar Bapak pahami. Syukur-syukur itu ada di area tanggung jawab Bapak. Nah, setelah itu salin isinya, ya, salin laporan itu ke formulir kosong. Nah, nanti di salah satu nama, ya, nama di sini ya, di tim investigasi, ya, tambah nama Bapak. Oke. Yang penting Bapak harus memahami semua isi dari laporan penyelidikan kecelakaan ini. Ada tiga informasi utama yang sering digali oleh asesor. Yang pertama adalah Bapak harus bisa menjelaskan bagaimana kecelakaan itu terjadi. Kerusakan apa yang ditimbulkan. Ya, cedera seperti apa, kronologinya seperti apa. Ini harus bisa jelaskan. Ya. Yang kedua, Bapak harus bisa menjelaskan apa yang menjadi penyebab kecelakaan. Ya, ini sering ditanyakan. Apa yang menjadi penyebab kecelakaan? Dan yang ketiga, harus bisa menjelaskan rekomendasi tindakan perbaikan apa yang akan dilakukan. Ya, tiga poin ini ya. Kalau Bapak melakukan simulasi, maka nama boleh fiktif, yang penting harus ada nama Bapak di sini. Yang kedua, tanda tangan juga boleh, tanda tangan fiktif. Ya. Jangan tanda tangan palsu. Ya. Yang dimaksud palsu itu apa? Ya, di sini ada nama, yang nama bukan fiktif. Ya, manajernya adalah memang benar, manajernya adalah Pak Budi. Bapak menggunakan nama Pak Budi. Terus Bapak tanda tangan, nggak boleh. Ya. Tapi kalau nama fiktif boleh. Ya. Contohnya mungkin Badu, ya, Bapak tanda tangan apa. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan terkait dengan laporan penyelidikan kecelakaan? Ya, Pak Zainal. Silakan Pak Zainal Arifin. Pak, untuk yang bisa dimundurin 2 slide sebelumnya, Pak. Ini. Ya betul, Pak. Untuk yang ini ada hierarki pengendaliannya dari mulai eliminasi sampai ke APD, boleh ya Pak ya, nanti diisi semua. Boleh. Boleh. Ya memang kaitannya seperti itu. Untuk template sendiri tidak harus seperti ini kan Pak? Maksudnya? Tidak harus. Ini contoh saja. Siap. Oke Pak, terima kasih Pak. Bapak menggunakan model yang 6 hierarki boleh, 4 hierarki juga boleh. Siap. Baik, makasih, lanjut Pak. Monggo Pak. Oke, silakan. Yang lain? Yang berikutnya adalah SOP, ya, bagaimana identifikasi bahaya dan penilaian risiko, atau biasa nama lainnya itu IBPR, P, ya, HIRA atau HIRAK, ya, itu nama lainnya. Ya, atau manajemen risiko, ya. Ini tidak memerlukan keterlibatan Bapak, cukup dipahami isinya ya. Nah, ini contoh dari laporan IBPR. Ya, Bapak
pilih atau ambil satu contoh saja. Satu contoh saja. Ya. Nggak usah banyak-banyak. Kalau Bapak pernah terlibat dalam proses penyusunan dokumen IBPR yang lengkap, ya, seperti yang ada di slide, maka boleh Bapak gunakan sebagai dokumen portofolio. Seperti ini contohnya ya. Atau kalau seandainya belum pernah, ya, ambil dokumen lain, ya, dokumen portofolio atau dokumen laporan yang lain. Ya. Yang penting di dalam laporan tersebut mengandung 3 informasi utama. Informasi pertama adalah ada penjelasan bahaya apa. Yang kedua ada penilaian risiko. Di sini ada 2 kali penilaian risiko. Yang ketiga ada tindakan pengendalian. Ada 2 tindakan pengendalian. Ini juga bisa digunakan. Di sini ada bahaya apa yang teridentifikasi. Ada proses penilaian risiko. Ada tindakan pengendalian. Jadi bisa digunakan. Pak, laporan inspeksi saya juga ada Pak 3-3-nya. Ada bahaya apa yang ditemukan saat inspeksi, ada penilaian risiko, ada juga tindakan pengendaliannya. Maka boleh. Laporan inspeksi boleh digunakan juga untuk dokumen IBPR. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai sini? Berikutnya adalah CSA ya, SOP CSA. Ya, ini SOP bagaimana CSA dibuat di perusahaan masing-masing ya. SOP-nya, SOP yang menjelaskan tata cara penyusunan dokumen CSA. Tolong dipahami isinya untuk dokumen CSA. Berikutnya adalah komunikasi dokumen CSA ya, komunikasi dokumen CSA. Di sini ada 2 ya dokumen yang atau laporan yang harus dikirimkan ke Pak Suwaidi. Yang pertama adalah dokumen CSA yang pernah Bapak buat. Ya, pastikan ini yang membuat adalah Bapak, bukan orang lain. Yang kedua, pastikan bahwa Bapak benar-benar memahami secara teknis ya bagaimana pekerjaan ini dilakukan. Dokumen CSA yang berikutnya adalah ini. Ya. Bukti komunikasi, ya, bukti sosialisasi. Ya, bisa menggunakan absensi, ditambah lagi dengan foto barangkali lebih bagus ya. Ini juga bisa digunakan ya untuk tambahan. Ya, yang namanya observasi tugas ya. Observasi tugas ya. Kalau Bapak pernah melakukan observasi tugas bisa ditambahkan. Itu akan lebih meyakinkan lagi ya. Observasi tugas itu kan pengamatan yang Bapak lakukan untuk memastikan ya, pekerja itu melakukan pekerjaan sesuai dengan isi dokumen CSA ya, itu. Intinya itu. Baik, itu 17 dokumen bukti kompetensi berikut dengan contoh-contohnya yang harus Bapak siapkan dan kirim ke Pak Suwaidi ya, paling lambat besok pagi harus sudah terkumpul. Ya. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita lanjutkan? Jadi kalau untuk dokumen bukti kompetensi, dokumen persyaratan dasar, ya, KTP, ijazah dan lain-lain, itu paling lambat dari ini untuk bisa dikirim, karena itu harus sudah didaftarkan ke Kementerian SDM sebelum dikirim ke LSP. Terus untuk kayak dokumen APL 0102, terus 17 dokumen bukti kompetensi, ya, itu paling lambat besok pagi. Ya, karena LSP
meminta ya 2 hari sebelum sertifikasi harus sudah dikirimkan. Ya. Kalau di bawah 2 hari sebelum sertifikasi, ya itu biasanya asesor akan LSP akan menolak, ya, menolak. Harus meminta persetujuan dari LSP. Ya. Kalau LSP-nya itu berbaik hati, ya, suasana hatinya masih cerah, barangkali ya masih bisa diterima. Ya. Tapi kalau mungkin lagi pusing, ya, biasanya akan ditolak. Ya. Seperti itu. Ya, jadi setelah semua dokumen, baik itu persyaratan dasar, APL 0102, 17 bukti kompetensi sudah dikirimkan ke Pak Suwaidi, ya Pak Suwaidi akan memeriksa. Kalau ditemukan ada dokumen-dokumen yang belum memenuhi syarat, maka akan diberikan feedback ya ke peserta dan bahwa Pak harus memperbaiki atau mengganti. Kalau sudah diterima oleh Pak Suwaidi, sudah bagus, maka selanjutnya dokumen ini harus sudah di-upload ke sistemnya LSP. Ya. Selanjutnya, ya, LSP akan menugaskan beberapa asesor yang akan menguji bahwa Pak di hari Sabtu. Ya. Anggap aja ini ada 20 ya, ada 20 peserta ya. Dan LSP menyiapkan 4 asesor. Ini contohnya, ini contoh untuk menjelaskan. Ada 20 peserta dan LSP menyiapkan 4. Maka nanti setiap asesor akan menguji 5 peserta. Setiap asesor akan menguji 5 peserta. Nah, asesor yang ditunjuk untuk menguji ya, akan mempelajari semua dokumen yang sudah di-upload ya, ke sistemnya LSP. Asesor akan mempelajari, ya, oh ini dokumennya punya Pak Yofi, asesor A, ya, kebagian akan menguji Pak Yofi, Pak Effendi, Pak Maulana, dan 2 orang lainnya. Ya. Maka akan mempelajari dokumen-dokumen itu, membuat catatan, ya, kira-kira yang nanti akan didalami itu unit kompetensi yang mana. Ada kemungkinan 8 unit kompetensi akan diujikan semua. Ya. Ada kemungkinan juga tidak, tergantung dari penilaian awal dari asesor. Oke, setelah dipelajari hari Sabtu, ya, hari sertifikasi, biasanya akan dibuka dengan sesi opening meeting. Ya, semua peserta akan dikumpulkan dalam satu link seperti ini, dijelaskan ya terkait dengan sertifikasi. Ya mirip technical meeting lah, technical meeting. Dijelaskan tata cara, tata tertib, ya, dan lain-lain ya terkait dengan sertifikasi. Ini biasanya ya sekitar 15 menit lah, paling lama itu ya. 15. Nah, setelah opening meeting selesai, setiap asesor akan masuk ke ruangan virtual masing-masing. Ya, kalau di Zoom namanya breakout room. Kalau ada 4 asesor, berarti nanti akan ada 4 breakout room. Oke, asesor sudah standby ya, sudah standby di masing-masing ruangan. Nah, tinggal nanti digilir. Ya. Pak Effendi itu mendapatkan giliran keberapa untuk asesor yang mana. Ya. Anggap aja Pak Effendi mendapatkan giliran yang pertama untuk asesor nomor 1. Maka Pak Effendi akan masuk ke linknya asesor 1. Masuk ke linknya. Ya. Klik, masuk. Nah, di situ ketemu dengan asesor. Hanya 2 orang. Terkadang ada 3 orang. Satu lagi adalah observer dari LSP. Ya. Tapi tidak tentu ya. Seringnya ya berdua aja. Dan proses sertifikasi akan berjalan.
semua dokumen ya yang sudah dikirimkan milik Pak Effendi akan diverifikasi, ya, di interview, ditanyakan, ya, tanya jawab di situ. Ya. Pak Effendi harus bisa menjelaskan semua pertanyaan dari asesor. Berapa lama Pak? Tidak ada ketentuan. Ada yang cepat, ada yang lambat. Gitu. Ya, tergantung bagaimana Pak Effendi meyakinkan ke asesor. Baik, sini dah merokok, hidupin HP, ini rokok memang. Baik, nah setelah proses wawancara ya dan verifikasi dokumen selesai, sebetulnya asesor sudah bisa memutuskan ya, Pak Effendi ini kompeten atau belum kompeten. Ya, tapi sebagian besar asesor akan menunda ya, pengumuman itu nanti di sesi closing meeting. Ya, setelah semua peserta diuji selesai semua, ya, maka tahapan berikutnya adalah closing meeting dan pengumuman. Semua dikumpulkan dalam satu link lagi, ya, dikumpulkan dalam satu link. Semua asesor juga ada di situ. Nah, setelah itu baru diumumkan. Seperti itu proses sertifikasi yang akan Bapak lalui